Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa lagi dengan program Suara Gembala Multimedia Gemibem hari ini. Saudara-saudara, tema Suara Gembala hari ini, hati-hati jangan salah dengan kekayaan kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Yakobus 5 ayat 4 yang berkata, "Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu." Saudara-saudara, Yakobus berbicara sangat tegas dan keras dalam Yakobus 5 ayat 4, bahkan keseluruhan Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Perkataan Yakobus yang keras ini ia tujukan kepada orang-orang kaya. Sebenarnya pokok persoalan atau masalahnya bukan terletak kepada kekayaan atau harta yang dimiliki, tetapi perilaku orang-orang kaya yang menjadi alamat surat Yakobus ini, yaitu orang-orang kaya yang ada pada 12 suku Israel yang ada di perantauan. Ada apa dengan orang-orang kaya dari 12 suku yang ada di perantauan itu, sehingga Yakobus memberikan pernyataan seperti itu kepada mereka? Apa yang salah dengan mereka? Saudara, ada beberapa kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang disoroti oleh Yakobus ini. Yang pertama, teriakan besar dari buruh yang bekerja kepada mereka. Mengapa mereka berteriak? Mengapa buruh-buruh itu berteriak? Karena upah yang mereka tahan, upah yang ditahan oleh orang-orang kaya itu. Tahan ini bisa berarti macam-macam. Bisa sebagian dari upah mereka tidak diberikan, atau bisa saja upah mereka tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Akibatnya sama-sama membawa kesengsaraan kepada si pekerja. Bayangkan, orang yang penghasilannya pas-pasan, dipotong gajinya, atau tidak dibayarkan pada waktunya, apalagi mereka hanya bergantung dari gaji yang ada. Betapa menderitanya mereka, para buruh itu. Orang kaya menjadi bersalah ketika kekayaan mereka terkumpul karena memanfaatkan ketidakberdayaan orang lain atau menyebabkan sesamanya menderita. Hal yang kedua, harta dikumpulkan hanya untuk sekedar memuaskan hasrat dengan berfoya-foya dan bermewah-mewah. Padahal ada banyak hal yang lebih bermanfaat dan bermakna yang lebih dikehendaki Tuhan yang dapat dilakukan dari kekayaan yang dikumpulkan itu, daripada berfoya-foya, bermewah-mewah dalam kekayaan yang ada. 3. Memutarbalikkan dan memanipulasi hukum dengan uang. Orang benar selalu kalah karena ia tidak mampu membayar aparatur hukum. Berbeda dengan orang-orang kaya, dengan kekuatan uang yang ada pada mereka, mereka dapat melakukan apa saja. Jadi saudara, kita bisa melihat sorotan Yakobus sekali lagi bukan pada harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya, tapi bagaimana mereka mendapatkan dan memanfaatkannya. Kejahatan ada pada cara mendapatkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang jahat. Selanjutnya, Yakobus menyoroti bagaimana orang-orang itu memanfaatkannya pada hal-hal yang tidak bermakna. Menjadikan kekayaan itu sebagai segala-galanya. Bahkan kekayaan yang dimiliki dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saudara, kita ingat cerita tentang orang muda yang kaya
dalam Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26. Dipersalahkan bukan karena ia kaya, tapi karena ia lebih memilih kekayaannya daripada mengikut ajakan Yesus. Alkitab tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Harta benda adalah ciptaan Tuhan untuk manusia. Bahkan firman Tuhan mendorong orang agar menjadi kaya, karena Allah menciptakan manusia untuk diberkati melalui berbagai bidang usaha dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk memperoleh kekayaan, memperoleh berkat. Ada banyak contoh-contoh orang kaya di dalam Alkitab, tetapi pribadi mereka mulia dan dimuliakan Tuhan. Seperti Abraham, Yusuf, Raja Daud, Salomo, dan sebagainya. Saudara, Allah mau supaya semua kita hidup diberkati, hidup berkecukupan. Memang ada banyak godaan untuk menjerumuskan kita pada menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya, yaitu seperti mencuri, merampok, korupsi, judi, dan lain-lain. Untuk itu kita selalu membutuhkan Roh Kudus untuk menguatkan kita, sekaligus mengaruniakan hikmat kepada kita, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara, bila hidup kita diberkati, atau kita telah menjadi orang kaya, maka hendaknya kita juga menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Jadi berkat buat gereja. Dengan demikian, kita menjawab ajakan pengamsal dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Amin.